Sebenarnya NPCI itu apa kepanjangannya, Pak? NPCI adalah National Paralympic Committee Indonesia. Kita dari NPCI ada beberapa kategori, diantaranya untuk jaksa adalah fisik. Jaksa itu berarti cacat fisik. Cacat fisik. Kita mempunyai atlet yang dalam waktu dekat akan mengikuti Asian Para Games di Solo bulan Juli Agustus. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli roti di Purwodadi, kembali bersama Edi Selalu di Hati. Hari ini saya silaturahmi ketemu dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang pantang menyerah meskipun penuh dengan kekurangan, tetapi dia tetap semangat membina, membimbing dan mengembangkan olahraga khususnya untuk disabilitas. Kita perkenalkan Ketua NPCI Kabupaten Grobogan, Bapak Sunar. Selamat siang, Pak Sunar. Selamat siang, Pak. Oke. Ini gini Pak Sunar, biar masyarakat Grobogan khususnya dan Jawa Tengah juga memahami ternyata ada organisasi yang khusus menaungi prestasi untuk orang-orang yang kekurangan, dalam hal ini disabilitas. Itu sebenarnya NPCI itu apa kepanjangannya, Pak? NPCI adalah National Paralympic Committee Indonesia yang disingkat dengan NPCI. NPCI, jadi tugas-tugasnya apa itu? Tugasnya salah satu adalah pembinaan olahraga disabilitas yang prestasi. Oh, jadi tidak semua yang bisa olahraga itu di bawah naungan NPCI ya? Tidak. Hanya yang prestasi, Pak. Nah, ini menarik sekali, yang prestasi. Bagaimana cara Bapak Sunar ini mencari warga yang berminat olahraga dan kebetulan prestasi? Apakah itu sudah ada dulu atau Bapak membina dari nol? Kita membina dari nol, dan sebelumnya kita juga berkoordinasi bahkan sampai ke bawah atau ke lapisan masyarakat gitu ya, melakukan sosialisasi gitu ya? Dan turun dari RT ke desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, Pak. Jadi menawarkan bahwa bagi masyarakat yang difabel, ayo olahraga, kalau prestasi nanti akan bisa meningkatkan kesejahteraan gitu ya? Salah satunya itu, Pak. Apakah di NPCI ini ada batasan minimal atau maksimal untuk bergabung menjadi atlet NPCI ini? Untuk yang bergabung dengan atlet NPCI itu yang untuk prestasi minimal 17 tahun, maksimal kalau memang masih mampu dan dirasa bisa prestasi, kita maksimalkan, Pak. Jadi untuk apa itu usia tidak terbatas, dalam artian untuk maksimal tidak terbatas, maksimal tidak terbatas sepanjang mereka mau dan mampu untuk prestasi. Oke. Berarti kalau minimalnya tetap ada 17. Ada 17. Jadi usia ideal lulusan SMA ini ya? Ya, lulusan SMA kelas 3 atau sudah lulus ya? Itu, Pak. Kalau sebelum itu namanya masuk pelajar disabilitas, itu ada eventnya tersendiri. Ada juga? Ada, Pak. Oh, berarti dalam hal ini yang mengelola berarti yang ngurusi pemerintah, dalam ini Dispora. Oh, berarti seperti KONI juga ya, Dispora. Jadi ada Popda SMA, nanti ketika sudah prestasi masuk ke KONI jadi atlet KONI. Dan ini juga ada Popda untuk disabel. Disabel namanya Peparpeda. Oh, ada Pekan juga. Paralimpik Pelajar Daerah. Pekan Paralimpik Pelajar Daerah. Itu ketika nanti prestasi. Berarti Pak Sunar juga pernah menerima atlet dari prestasi dari pelajar juga ya? Tinggal bina gitu ya. Terus dan kita juga mengadakan kerjasama dengan Dispora Kabupaten Grobogan, khususnya mengadakan Pekan Paralimpik Pelajar Kabupaten. Ini tahun ini ada nggak? Untuk tahun ini tidak ada, Pak, karena event Peparpop kita prestasi ya, kita Peparkap minimal, nanti Peparkap yang dalam waktu dekat untuk tahun 2022 ini. Oh ya. Oke, kemudian di NPCI sendiri itu untuk keseluruhan ya olahraga yang dinaungi itu ada beberapa cabang olahraga. Untuk
khususnya Kabupaten Grobogan, ya, kita maksimalkan ada 12 cabur. Itu bisa disebutkan? Salah satunya adalah angkat berat, ya, atletik, ya, boccia, bulu tangkis, catur, golbol, panahan, sepak bola sipi, ya, renang, tenis meja, bola voli duduk. Itu saja Pak. Ada 12 cabur olahraga yang ada di Kabupaten Grobogan. Memang yang itu yang dimaksimalkan ya? Yang kita maksimalkan. Kalau yang dikelola NPCI nasional itu sebenarnya berapa? Ada? Kurang lebih 15. Oke, berarti hanya kita ngambil 12 karena mungkin berkaitan dengan sarana dan prasarana SDM yang ada gitu ya Pak? Iya Pak. Tadi disampaikan bahwa ada angkat berat, atletik segala macam. Itu kategorinya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kategori difabel itu seperti apa? Kita dari NPCI ada beberapa kategori, diantaranya untuk daksa adalah fisik. Daksa itu berarti cacat fisik. Cacat fisik itu dari lahir atau waktu dewasa mungkin kecelakaan? Baik itu Sejak lahir ataupun dari kecil ataupun kecelakaan, yang penting mereka mau dan minat bergabung dengan kami siap untuk membina, menjadikan atlet yang berprestasi dan bahkan bisa mengharumkan nama Kabupaten Grobogan khususnya dan Indonesia secara keseluruhan. Oke, berarti yang penting cacat fisik gitu ya? Cacat fisik yang punya kemauan untuk olahraga gitu. Ya. Terus yang daksa, kemudian yang kedua? Yang kedua tunarungu wicara, TRW. Oh, tunarungu wicara. Yang ketiga adalah netra. Yang keempat diantaranya adalah apa itu? Grahita. Kayak idiot gitu ya? Itu tingkat kemampuan kurang dari 100. Itu sudah ada ukurannya sendiri. Ukurannya itu namanya klasifikasi Pak. Oh ya. Nah kemudian Pak, untuk saya masyarakat awam kan mungkin tidak tahu, seperti taruhlah kita ambil satu contoh mungkin atletik ya. Atletik ketika kategori kejuaraan itu apakah dari yang disebutkan tadi 4 itu cacat fisik, cacat tunarungu itu apakah dikategorikan sendiri lagi? Dikategorikan sesuai dengan disabilitas atau kecacatannya Pak. Oh, berarti dalam artian tadi namanya klasifikasi. Disesuaikan dengan kategori atau kelasnya. Lah apa itu contoh ini untuk yang daksa itu beberapa macam. Yang amputasi kaki satu dengan amputasi tangan itu berbeda Pak. Itu berbeda. Nanti kelasnya berbeda gitu. Tidak serta merta terus amputasi tangan dengan amputasi kaki dijadikan saku, nggak mungkin. Berarti banyak kelas di situ ya. Nah maka dari itu bagi warga masyarakat yang mungkin di lingkungannya ada keluarga yang belum tahu dan mengenal dengan kami, bisa saja ini adalah momen yang terbaik dengan adanya kerawan dari Bapak Edi ini. Salah satu sosialisasi untuk kami bahwa atlet disabilitas ataupun disabilitas itu sebenarnya mempunyai kemampuan di bidang olahraga yang prestasi ini Pak. Terus kemudian dalam mengelola olahraga prestasi untuk teman-teman disabel ini ya Pak Jonar, apakah SDM pelatihnya itu apakah dari difabel juga atau dari pelatih yang umum? Untuk saat ini yang ada di Kabupaten Grobogan kita maksimalkan dari difabel dari yang umum. Artinya yang mempunyai kemampuan bidang olahraga. Dalam hal ini kepelatihan khususnya, dan kita istilahnya kolaborasi, ada beberapa dari difabel kita masukkan untuk mendampingi. Berarti untuk SDM pelatihnya pun dari tenaga yang normal dan mempunyai kompetensi di bidang kepelatihan. Untuk kegiatan rutin dari NPCI ini, kejuaraan rutin itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Untuk di tingkat kabupaten kita akan
mengadakan suatu contoh tingkat kabupaten kejuaraan kabupaten Kecurkap ya. Kecurkap, kejuaraan kabupaten itu kita menjaring atlet baik itu dari tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Dan sekaligus kita bersosialisasi kepada masyarakat bahwa disabilitas itu tidak bertumpu pada orang lain, bahwa kita itu sebenarnya mampu untuk menciptakan suatu prestasi. Iya. Menjadi kebanggaan juga gitu ya. Oh, berarti ada Kecurkap ya? Kecurkap, terus Peparkap, Pekan Paralimpik Kabupaten ada, terus tingkat provinsi namanya Kejurda, Kejurprop, Kejurda itu yang dulu sekarang dirubah namanya Kejurprop, terus Selekda, seleksi daerah. Berarti berjenjang terus gitu. Berjenjang, ketika prestasi berjenjang, dan itu akan dikawal terus oleh NPCI ya. Ketika ada prestasinya dipantau terus dilatih, nanti dipoles, kemudian terus naik di level-level ke atasnya. Nah, terus untuk yang sudah atlet prestasi Pak, untuk binaan NPCI sendiri itu sejauh mana? Untuk Kabupaten Grobogan khususnya, saat ini kita mempunyai atlet yang dalam waktu dekat akan mengikuti ASEAN Para Games di Solo bulan Juli Agustus. ASEAN Para Games, berarti Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Lanjutan dari Vietnam kemarin ya? Karena eventnya kelihatannya dilaksanakan di Solo, kebetulan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk atlet Grobogan akan mengikuti atau bergabung dengan atlet Indonesia itu satu nama. Berarti akan membawa nama Indonesia. Di akun SEA Games ya? SEA Games. Kalau yang KONI atau normal itu namanya SEA Games, kalau dia ASEAN Para Games. ASEAN Para Games itu akan membawa nama Indonesia. Nah, itu di cabur apa itu? Cabur atletik Pak. Cabur atletik 4 nomor. Atas nama? Atas nama Rizal Bagus Saktiono. Itu cacatnya cacat apa Pak? Amputasi tangan. Amputasi tangan ya? Iya. Nah, itu akan terjun di 4 kelas itu apa saja? Salah satunya lompat jauh. Lari 100 meter. 200 meter. Sama lempar lembing. Iya. Itu satu atlet bisa 4 cabur, 4 kelas ya. Kalau dapat emas semua ya 4 emas ya. Ya alhamdulillah, harapan kami seperti itu. Tapi kembali lagi ke istilahnya ke rezeki dari yang bersangkutan itu tadi. Tapi kan berarti sudah mewakili Indonesia, berarti ini saat ini kan terbaik atlet terbaik di Indonesia ya, untuk mewakili gitu. Ya semoga nanti sukses untuk Grobogan yang di ASEAN Para Games ya. Ya amin. Kemudian event selanjutnya Pak yang dalam waktu dekat. Event selanjutnya setelah itu nanti ada apa itu yang 3 daerah itu namanya Kejurprop Pak. Kejurprop. Kejuaraan provinsi. Iya. Kita nanti juga akan mengikuti sesuai apa itu pelaksanaan di Kejurprop. Cabur apa saja yang kita apa itu yang dilaksanakan kita ngikuti. Berarti belum turun ya regulasinya ya, berapa cabur yang dipertandingkan. Oke, tetapi di 12 cabur yang diprioritaskan sudah ada atletnya semua berarti ini. Insya Allah sudah ada Pak. Dan kita akan memaksimalkan apa itu atlet-atlet dan pelatih untuk siap bertanding di event-event selanjutnya atau event yang akan kita hadapi nantinya. Oke, berarti bagi masyarakat inilah perjuangan NPCI, mari kita dukung, mari kita bergabung. Bagi yang kebetulan lingkungan kita di sekitar kita ada saudara-saudara kita yang mungkin terkena cacat fisik tadi, bisa mungkin langsung bergabung ke NPCI, karena NPCI juga siap memantau bakat ya, potensi dari awal juga siap, karena di NPCI juga melibatkan atlet-atlet yang bersertifikat pelatih yang memiliki sertifikat kepelatihan, sehingga bisa melihat potensi dari calon atlet. Kemudian di NPCI sendiri ini berkantor di mana ini Pak? Alamatnya ini Pak? Alamatnya Jalan Gajah Mada nomor 51 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Dan ini masuknya setiap hari sesuai jam kantor efektif. Oh, Pak Sunar standby terus ya sebagai ketua NPCI ya? Iya.
Kemudian Pak Sunar ini jadi ketua NPCI sejak tahun berapa? 2019 sampai sekarang. 2019. Terus bagaimana Pak dukungan dari pemerintah berkaitan dengan kegiatan? Kan tidak mungkin kita bisa berkegiatan tanpa biaya, tanpa anggaran. Nah, sumber anggarannya selama ini dari mana Pak? APBD pemerintah Kabupaten Grobogan, dan saya secara pribadi dan mewakili pengurus beserta organisasi mengucapkan banyak terima kasih bahwa pemerintah Kabupaten Grobogan sudah mendukung dan memfasilitasi kami dengan anggaran yang ada, dan kami insya Allah akan memaksimalkan kegiatan dan anggaran yang ada itu untuk suatu prestasi olahraga disabilitas. Prestasi yang tentunya akan bisa membuat bangga Kabupaten Grobogan. Berarti melalui dana hibah ya Pak? Ya, dana hibah Pak. Berarti terima kasih juga buat pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah memberikan dana hibah kepada NPCI sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari berkantor, kemudian juga melayani setiap jam kerja. Kemudian tentunya sudah ada kantor, kemudian dari ada mendapatkan dana hibah, tentunya pengelolaannya ya sudah dioptimalkan lah. Nah ini dalam catatan NPCI sendiri jumlah atlet dan pelatih yang sudah bergabung tentunya masuk database atau mungkin memiliki KTA itu ada berapa? Kurang lebih 65 Pak. 65 gitu. 65. Itu tersebar di 12 cabur tadi 12 ya? cabur tadi. Oke, 65. Kemudian program jangka panjang ya, program jangka panjang untuk NPCI Grobogan sendiri seperti apa? Untuk program jangka panjang itu kita berfokus untuk persiapan Paparpro Pak, Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2023. Oh, setelah Porprov berarti setelah ya? Porprov yang dari non disabilitas atau normal ya. Itu Porprov ya, kalau kita namanya Paparprov ya. Itu untuk target jangka panjang. Jangka panjangnya. Mungkin yang Paparprov di tahun sebelumnya Pak Sunar ini sudah memegang ketua? Sudah, tapi belum mendapatkan hibah. Belum mendapatkan. Itu dulu di peringkat berapa Pak? Kita peringkat 9. Peringkat 9. Dari 33 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Belum mendapatkan hibah, sudah peringkat 9 ya. Semoga ini dengan adanya hibah kemudian dikelola dengan baik, otomatis bisa menaikkan peringkat, meningkatkan prestasi ya Pak Sunar ya. Oke, kemudian Pak Sunar mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, bisa merupakan ajakan atau himbauan ataupun pesan, monggo bisa disampaikan. Terima kasih. Kami berharap dari masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan, bila mana ada teman, adik atau saudara yang berkebutuhan khusus dalam hal ini disabilitas, untuk bisa bergabung dengan kami di NPCI Kabupaten Grobogan untuk menciptakan suatu prestasi. Kekurangan bukan suatu halangan untuk berkarya dan berprestasi. Maka dengan adanya NPCI ini, kekurangan adalah suatu kebanggaan bagi kita untuk menunjukkan prestasi, bagaimana kita bisa berolahraga. Selain olahraga prestasi, nantinya diharapkan dari organisasi adalah bagi disabilitas atau yang bersangkutan bisa sehat secara utuh gitu Pak. Sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, mungkin itu Pak Sunar, terima kasih waktunya dan semoga sehat, tetap semangat. Amin. Salut buat Pak Sunar, meskipun dalam kekurangan tapi tetap berkarya, berprestasi, bermanfaat untuk orang lain. Amin. Itu yang penting. Dan mungkin pemirsa tidak tahu bahwa Pak Sunar ini juga mengalami cacat fisik karena kehalangan meja, tapi tetap tadi disampaikan bahwa itu kekurangan ada merupakan kelebihan, ayo tidak merupakan sebuah kekurangan kan gitu. Pak Sunar ini termasuk cacat fisik ya, kaki amputasi kaki kiri. Amputasi kaki kiri karena mungkin kecelakaan ya. Amputasi sejak lahir. Oh, sejak lahir, dan ini tetap semangat, makanya kita harus melihat saudara kita yang seperti ini saja semangat. Kita jangan sampai loyo kan gitu. Demikian pemirsa, terima kasih. Tetap pantau channel
YouTube Edi Selalu di Hati. Salam sehat, salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.